tips memilih jodoh. Sebelum kita bahas gimana caranya memilih jodoh yang pas ya, yang bisa saya berikan rahasianya, kita bahas di materi nomor 3 nih tadi ya, istikharah cinta. Jadi di dalam istikharah cinta itu yang bisa Anda lakukan adalah begini. Memang yang namanya istikharah itu kebanyakan orang taunya untuk memilih di antara dua pilihan. Artinya kan yang mau dipilih itu sudah ada, berarti kan sudah datang. Cuman bingung nih, mau milih yang A atau mau memilih yang B. Tapi ternyata istikharah itu, sholat istikharah itu tidak hanya dilakukan ketika pilihannya sudah ada di depan mata. Justru saat belum ada jodohnya, belum ada wujudnya, belum ada orangnya, belum ada yang melamar sekalipun, silakan Anda lakukan sholat istikharah itu. Dengan sholat istikharah itu yang akan menjadi magnet menarik jodoh untuk hadir. Dan cara melakukan istikharah cinta yang memang ini amalan yang sudah kami lakukan, yang benar-benar berkhasiat. Lakukan sholat istikharah. Waktu yang paling terbaik memang di sepertiga malam pada saat tahajud. Lakukan 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut. Jangan sampai bolong 1 hari saja. Kalau 1 hari bolong, maka ulangi hitungannya dari hari pertama. Misalkan hari pertama sholat istikharah, hari kedua istikharah, hari ketiga istikharah, hari keempatnya lupa atau ketiduran. Berarti ngulangi lagi hitungannya dari awal. Dari hari pertama istikharah lagi, hari kedua istikharah lagi, dan seterusnya. Insya Allah tuh, tiba-tiba Allah hadirkan tuh jodohnya. Allah dekatkan. Bahkan Allah datangkan ke rumah kita tuh, langsung ada yang ngelamar. Ya. Itu amalan yang bisa dilakukan yang pertama. Amalan mendapatkan jodoh yang kedua, nanti kita kasih tahu ya. Nah, kita akan bahas dulu tentang bagaimana cara memilih tipe jodoh yang pas. Jelas kalau sesuai dalil, yang diutamakan agama. Anda pasti sudah paham ya. Nggak mungkin lah cari yang beda agama, apalagi nauzubillah min dzalik. Cari yang agamanya bagus, itu yang pertama. Tapi secara ilmu sosial, secara ilmu interaksi sosial, tips dari saya, cari yang nyambung diajak ngomong, cari yang nyambung kalau diajak ngobrol, yang enak diajak komunikasi, yang nyambung. Itu yang pertama. Yang pertama yang harus Anda cari adalah orang yang enak dan bisa diajak menjadi teman kita ngobrol. Baik, itu tips memilih jodoh dari saya. Cukup itu. Cukup cari orang yang enak, yang bisa diajak berkomunikasi. Karena itu sangat penting. Hubungan itu butuh komunikasi. Komunikasi yang baik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Caranya, kita punya amalan yang para nabi lakukan. Ada doa Nabi Musa saat memohon jodoh kepada Allah. Doa ini, amalan-amalan ini jelas sudah terbukti khasiatnya. Dan yang membuktikannya bukan orang biasa, para nabi dan para orang-orang saleh. Dan amalan ini diajarkan, diturunkan kembali kepada kita. Diturunkan kepada murid-muridnya, kepada
umat-umatnya, lalu turun kepada guru-guru kita, dan akhirnya bismillah hari ini, malam ini turun kepada kita insya Allah. Tapi amalan jodoh ini tidak bisa saya berikan sembarang orang ya. Hanya benar-benar orang yang serius menginginkan amalannya. Qabiltu ijazah ya. Saya tuliskan di suatu e-book, di suatu buku elektronik yang bisa Anda miliki bagi orang-orang yang serius saja ya. Anda bisa miliki. Di sana kita tulis apa sih amalannya? Amalan untuk mendekatkan jodoh. Amalan inilah yang kita maksud cara goib. Ya, cara goib. Lewat jalur Allah, lewat jalur khusus, langsung sama Allah mintanya. Tapi cara mintanya kan ada rahasianya, ada doanya, ada amalannya. Tapi bolehlah saya bocorin satu amalan. Dua deh. Amalan yang pertama ada namanya istikharah cinta. Kalau masih jauh ya dideketin dong. Dideketin. Kalau masih di bumi, minta sama Allah untuk dikeluarkan. Ya Allah, jika masih ada di langit jodohku, ya Allah turunkan ya Allah. Kalau masih sulit, ya Allah mudahkan ya Allah. Jika masih ada kekotoran, ya Allah maka sucikan. Hadirkan cinta yang suci. Dekatkan jodohku ya Rabb. Kalau masih ada di planet lain jodohnya, minta sama Allah. Dekatkan untuk masuk ke dalam orbit kehidupan kita. Sehingga kalau sudah didekatkan Allah, maka kita tidak perlu lagi jauh-jauh mencari. Sesungguhnya kalau sudah didekatkan, kita tinggal toleh kanan kiri aja. Jodoh kita nggak jauh-jauh dari orbit diri kita, dari orbit kehidupan kita, nggak jauh-jauh dari aktivitas kita, kerjaan kita, rumah kita, tidak jauh-jauh dari lingkaran pertemanan persaudaraan kita. Di antara mereka ada jodoh kita terselip di sana. Cuman kita belum terbuka saja mata batin kita, hijabnya masih tertutup. Belum Allah buka hijabnya, jadi kita belum tahu yang mana jodoh kita. Jodoh itu misteri ya. Goib. Ada 3 hal yang paling dijaga di langit. Sampai kalau ada jin, syaitan yang sakti sekalipun berani mau mengambil rahasianya, dipanah oleh malaikat. Allah persiapkan malaikat-malaikat pemanah para jin-jin itu. Yang pertama tentang kematian, yang kedua tentang rezeki, yang ketiga tentang jodoh. 3 hal ini memang dahsyat. Suatu hal yang sangat rahasia. Top secret lah. Bukan rahasia negara lagi, tapi rahasia langit. Goib masalah jodoh itu. Sehingga cara mendekatkannya, cara menghadirkannya, cara menurunkan jodoh, ya juga harus pakai cara-cara yang goib. Nggak bisa hanya sekedar dengan cara duniawi. Dikejar, dicari, minta dikenalkan sana sini. Bukan seperti itu sebenarnya. Malah kebanyakan ketika kita pakai cara-cara duniawi, banyak kejebaknya. Banyak terjerumusnya. Bahkan ketika kita minta tolong kepada orang yang kita percayai sekalipun, bisa teman dekat atau bahkan orang yang kita tuakan, yang kita teladani. Tapi begitu kita dikenalkan, di perjalanannya penuh dosa. Atau ketika kita bersama orang tersebut, hati banyak yang kecewa, banyak kecewa, banyak masalah, banyak prahara.
Ya, karena jalan yang ditempuh untuk mendekatkan jodoh itu salah. Jodoh itu goib, misteri. Maka harus pakai cara goib juga untuk mendatangkannya. Yaitu jalan spiritual. Cara goibnya bukan ke dukun ya. Bukan goib itu kan tidak hanya kepada jin ya, malaikat juga goib, Allah tuh juga goib. Jadi kalau ada kata goib jangan mikirnya harus pakai om jin nih untuk meneropong siapa jodoh saya, bukan. Jodoh itu goib, jodoh itu misteri, memang harus dengan cara goib juga kita mendekatkannya, yaitu dengan spiritual. Minta sama Allah.